1, 2, 3. Kayanto kuat amat olahraganya. Dari tadi aku perhatikan gak ada capeknya. Iya, biar apa sih kayak gitu? Supaya aku kuat. Kuat gimana kan maksudnya? Ya, supaya aku kuat aja. Pokoknya kuat. Kayak tuh ngebingungin. Sudahlah, daripada kita bingung, lebih baik sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah waktunya nih. Oke, adik-adik sudah siap beribadah kan? Jangan lupa uang persembahan dan Alkitabnya. Dan persiapkan sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Tidak sambil makan, tidak sambil tidur-tiduran, dan tidak sambil ngobrol. Ada lagi Kak, ikut memuji Tuhan, ikut berdoa, dan ikut membaca firman Tuhan. Mantap! Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau berdoa untuk sekolah kami, berkati teman-teman kami dan guru-guru kami, serta belajar online kami. Kiranya Tuhan Yesus hilangkan virus corona ini agar kami dapat bersekolah kembali dan agar kami bisa menjadi anak cerdas dan pintar, dan kami mempunyai masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau lindungi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Dan juga hilangkan virus corona dari bumi ini supaya bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman semuanya, mari kita satukan hati untuk berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga kami. Berkati keluarga kami, berkati kesehatannya, adakan sukacita dan damai sejahtera di hatinya. Berkati mami dan papi, berkati setiap usaha dan pekerjaannya, dan dijadikanlah berhasil. Berkati Koko dan Cici, berkati sekolahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget bisa ketemu kalian hari ini. Yuk, semua bangkit berdiri. Kakinya pasti kuat nih. Sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau nanya, siapa yang percaya kalau kasihnya Tuhan itu gak berkesudahan? Saya. Oh, siapa yang percaya kalau kasihnya Tuhan itu selalu baru tiap hari? Saya. Wah, kakak juga percaya. Muka-muka kalian juga muka sukacita hari ini. Yuk, kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
Selain dia baik, dia itu jago banget loh teman-teman. Dia itu jago bikin mukjizat, nyembuhin mata orang buta, nyembuhin kaki yang lumpuh. Percaya deh, kalau kita percaya sama Tuhan, pasti mukjizat demi mukjizat datang dalam hidup kita. Yuk, sekali lagi kita mau berikan suara yang terbaik buat Tuhan kita. Siap ya? Hampir, hampir Yesus jagoan. Hampir, hampir Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hampir, hampir Yesus jagoan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hampir, hampir Yesus jagoan. Hampir, hampir Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hampir, hampir Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hampir, hampir Yesus jagoan. Hampir, hampir Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hampir, hampir Yesus jagoan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yeay, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes, Dia tuh jagoan dalam hidup kita. Amin, percaya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk pelan-pelan. Ya, kita ambil sikap menyembah sama Tuhan kita. Kita percaya selain Tuhan kita itu Tuhan yang jago, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan itu bisa memulihkan keadaan kita. Keadaan apa Kak? Keadaan seperti sekarang ini, mainnya terbatas, sekolahnya terbatas. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan punya kuasa untuk mengubah keadaan kita. Amin? Yes. Yuk sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau angkat lagu ini. Kita mau katakan, Tuhan Kaulah yang baik Bapa. Kaulah yang ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku
satu-satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadikan firman-Mu ini jadi satu rema yang hidup dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Dan kami percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang memberikan mukjizat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Aku bisa berlibur hari ini di pantai yang sangat indah ini. Aku bisa menikmati ciptaan-Mu yang luar biasa. Dengan makanan-makanan yang tersedia, minuman-minuman yang sangat enak. Wah, luar biasa Tuhan Yesus itu sangat baik. Segar sekali hari ini. Adik-adik, senang ya kalau kita bisa melakukan hal yang kita suka. Kita bisa pergi kemana saja, bisa piknik seperti ini. Kita pasti merasakan kebahagiaan, bisa makan-makan, bisa minum-minum. Semua yang kita bisa nikmati, yang bisa kita ingini, semuanya disediakan. Wah, pasti kita semua senang ya kalau hal itu bisa kita nikmati. Namun, sayang, kadangkala tidak selalu hari-hari kita menyenangkan. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita inginkan. Sama seperti musim. Ada musim panas, ada musim hujan. Bahkan kalau di luar negeri ada musim salju. Juga ada musim semi. Kita harus siap ketika musim-musim itu datang. Di dalam Alkitab, saya membaca sebuah kisah yang membuat saya sedih. Mengapa? Karena saya tidak dapat membayangkan jika peristiwa-peristiwa ini saya alami. Kisah itu ada di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wah, kaya sekali ya Bapak Ayub ini sampai dikatakan sebagai orang terkaya di tempat di mana dia tinggal. Di kisah selanjutnya ada kejadian-kejadian yang mengagetkan, yang mengejutkan Bapak Ayub. Yang pertama, ketika anak-anaknya sedang berpesta, datanglah para perampok. Lalu peristiwa berikutnya dia mendapat kabar kambing domba dan untanya habis dibakar api yang datangnya dari langit. Wah, ini saja sudah mengejutkan. Lalu ada peristiwa lagi yang ketiga. Didengar kabar bahwa anak laki-laki dan perempuannya semuanya mati. Ketika mereka sedang ada di rumah, ada angin datang merobohkan tiang-tiang rumah mereka. Semua peristiwa itu Ayub alami. Tetapi tahukah adik-adik apa yang Bapak Ayub katakan lewat peristiwa-peristiwa itu? Mari kita buka Alkitab kita baca di Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, luar biasa ya. Ayub bersikap sangat baik. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Malah yang dia lakukan adalah memuji nama Tuhan. Wah,
Kalau kita mengalami peristiwa itu, bisakah kita seperti sikap Bapak Ayub itu ya? Apakah kita akan tetap memuji Tuhan walaupun keadaan kita sangat sedih? Adik-adik, setiap kali Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa sedih terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan katakan di dalam firman Tuhan bahwa semua itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Yuk kita baca lagi di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi adik-adik, jangan takut ketika sedang mengalami masalah. Jangan panik, ingat firman ini. Ketika mungkin adik-adik di rumah mengalami masalah belajar selama belajar online ini, mengalami masalah berteman, mengalami masalah mungkin di dalam keluarga, ada keributan, ada yang sakit, atau bahkan ada di antara kalian yang diizinkan Tuhan untuk kehilangan anggota keluarga, baik itu mama, baik itu papa, kakak atau adik, oma atau opa. Dikatakan firman Tuhan, kita akan terus diberi kekuatan oleh firman Tuhan ya. Lalu firman Tuhan juga mengatakan di ayat selanjutnya, Yohanes 14 ayat 1. Mari kita dengar apa yang Tuhan katakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Wah, kita hanya diminta untuk percaya kepada Tuhan. Jadi mulai sekarang ingat ya, ketika kita mengalami sesuatu yang sedih, yang tidak enak, ingatlah firman Tuhan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Satu ayat lagi kakak akan kasih buat kalian. Yuk kita baca sama-sama di dalam Mazmur 46 ayat 2. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ya, adik-adik, kekuatan itu seperti saya ilustrasikan berikut ini. Ini ada sebuah botol. Nah, berdiri seperti ini. Lalu, saya ambil kertas. Saya mau taruh botol berikutnya yang beratnya sama di atas ini. Menurut adik-adik akan jatuh nggak ya? Yuk kita lihat. Wah, jatuh adik-adik, nggak kuat. Mungkin karena terlalu berat ya. Coba lagi yuk yang lebih ringan, lebih kecil. Bisa nggak ya? Hah, ternyata jatuh juga. Coba kalau kertasnya saya ganti. Apa yang terjadi ya? Apakah ini akan kuat atau jatuh juga seperti yang tadi? Yuk kita lihat sama-sama. Wah, ternyata kertas ini sanggup menahan beban yang ada di atasnya. Padahal botolnya berat. Kalau ini saja menampung, apalagi yang kecil ini juga kuat, enggak jatuh lagi seperti yang tadi. Nah, ilustrasi ini menggambarkan bahwa kalau hidup kita kosong, tidak diisi oleh firman Tuhan, tidak diisi oleh kekuatan yang dari Tuhan, akan mudah jatuh seperti yang pertama tadi. Tetapi ketika adik-adik mengisinya dengan kekuatan yang dari Tuhan, ayo pertama adik-adik baca firman Tuhan, yang kedua adik-adik beribadah online seperti ini, yang ketiga adik-adik memuji menyembah dan mendengarkan firman Tuhan lebih lagi setiap hari, lalu menuruti semua perintah Tuhan, maka kekuatan-kekuatan adik-adik akan tercipta, terbentuk seperti ini. Dan ketika masalah datang, ada beban berat di atasnya, tidak akan terjatuh. Ya, kita percaya bahwa kita bisa kuat karena Tuhan Yesus.
setiap hari kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Setiap hari kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ingat ya, yang tadi diilustrasikan bahwa perlindungan kita datang dari Tuhan, kekuatan kita datang dari Tuhan ketika kita mengisi hari-hari kita, mengisi hidup kita dengan memuliakan nama Tuhan, hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Adik-adik, kakak pun setiap hari membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kalau adik-adik di rumah saat ini juga sedang mengalami sesuatu yang kakak tidak tahu, maukah adik-adik berdoa bersama dengan kakak meminta kekuatan dari Tuhan? Ya, terima kasih adik-adik untuk responnya. Mari kita bersama menyatukan hati, kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Adik-adik boleh ikut kalian berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan setiap hari. Kami butuh Tuhan Yesus. Kami butuh perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kuatkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik ingat ya, ketika adik-adik sedang mengalami masalah, tetap berdoa seperti ini. Minta kekuatan yang dari Tuhan. Dan kalau adik-adik butuh teman untuk berbicara, untuk butuh bantuan doa, adik-adik bisa loh menghubungi kakak-kakak sekolah minggunya. Karena tahukah adik-adik bahwa kakak-kakak sekolah minggu setiap minggunya mempunyai jadwal berdoa untuk adik-adik semua. Jadi ketika adik-adik sedang mengalami hal yang sedih, adik-adik boleh telepon kakaknya atau WA, kabarin, "Kak, aku butuh bantuan doa." Pasti kakak-kakaknya dengan senang hati mendukung kalian di dalam doa. Ingat, selalu katakan, "Aku kuat dalam Yesus." Sekali lagi ya, katakan dengan suara yang keras, "Aku kuat dalam Yesus." Yeay! Terpujilah nama Tuhan yang sangat baik buat kita semua. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, Kak Cicin senang banget nih bisa ibadah bareng kalian. Nah, sekarang waktunya super ayat ya. Super ayat kita kali ini ada di 1 Korintus 10 ayat 13a. Bunyinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu untuk yang kelas besar. Untuk yang kelas kanak-kanak ada di 1 Korintus 10 ayat 13c. Kamu dapat menanggungnya. Kalau sudah divideokan, nanti dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Kakak Cici nanti lihat. Oke, sekarang kita mau kreativitas ya. Kita mau bikin apa ya? Kita akan bikin yang pastinya akan ingetin kita bahwa kita akan kuat di dalam Tuhan. Nah, kita akan bikin barbel, tapi bukan barbel beneran ya. Kita akan bikin barbel dengan bahan-bahan yang mudah. Nih, bahan-bahannya kakak kasih lihat ya. Kalian bisa pakai balon ya. Bisa juga pakai kardus snack ya. Jadi kardus bekas snack bisa dipakai ya. Nanti untuk menyambungnya kita bisa pakai sedotan bubble ya. Kalau kurang panjang bisa disatukan nanti. Terus juga bisa pakai kertas atau koran, nanti digulung ya. Juga adik-adik bisa siapkan lem, juga selotip ya. Oh iya, satu lagi, kita pakai gunting untuk menggunting. Hati-hati ya dalam menggunting, minta tolong sama mama atau papa untuk bantu kalian menggunting. Oke, yuk kita mulai. Jadi pertama-tama kalau kalian menggunakan balon, tiup dulu balonnya ya. Setelah ditiup diikat ya kedua balonnya. Ingat jumlahnya harus 2 ya. Nah, terus balonnya nanti disatukan dengan sedotan besar, sedotan bubble ya. Nanti disatukan, direkatkan dengan selotip. Nanti jadinya seperti ini nih ya. Nah, kalau adik-adik pakai kardus bekas snack ya. Nah, kita bisa sambungkan dengan
kertas ya. Nanti kertasnya digunting dulu ya ujung-ujungnya ya. Terus digunting lagi ujung sisi sini. Terus nanti membentuk seperti ini ya. Nah, nanti dikembangkan supaya bisa ditempel di kardusnya. Begini ya. Nah, sudah selesai nanti jadinya seperti ini. Yuk, kalau udah selesai kita sama-sama katakan, aku kuat di dalam Tuhan. Nah, jangan lupa setelah selesai difoto. Kakak Cici nanti lihat foto-foto kalian yang lucu-lucu ya. Oh iya, sekarang kita sudah selesai ibadah. Mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Ayo sikap berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur dan kami sangat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, saya jadi sadar bahwa kekuatan yang sebenarnya itu berasal dari Tuhan Yesus. Iya Kayanto, makanya kita harus mengisi kekuatan kita seperti yang tadi disebutkan. Benar Kayanto, rajin olahraga juga nggak salah loh asal kita mengutamakan Tuhan. Ayo kita semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Siap Kak. Kita sudah selesai ibadah. Hari yuk kita memberikan persembahan. Kalian tidak lupa kan? Saya juga tidak lupa. Saya juga tidak lupa. Oke, waktunya kita pamit ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.